Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa penyakit yang mematikan secara fisik, namun juga memberikan pukulan yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kemenaker dan Bappenas, sekitar 1,7 juta orang di PHK dan total 3,7 juta orang dirumahkan. Data tersebut belum termasuk mereka yang kehilangan pemasukan karena pekerjaannya tak lagi menghasilkan. Sedangkan menurut sumber lainnya, pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan 3-5 juta orang pengangguran baru. Dan jumlah orang yang tidak mampu bertambah sekitar 1-3 juta orang. Warga kerajaan Allah di tengah kondisi pandemi COVID-19, Rock Ministry hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan melalui Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf adalah kegerakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Shalom semua saudara, pada saat seperti ini adalah kesempatan yang terbaik menunjukkan kasih Kristus. Dan untuk itu kita menyediakan sebuah sarana yaitu Lumbung Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Saudara dan saya, tapi sebenarnya Yusuf Surgawi adalah Tuhan Yesus. Ketika keluarga pada Yusuf sampai ke Mesir, di tengah-tengah kelaparan yang sangat hebat, maka Yusuf bukan cuma diberi hikmat untuk memberi makan seluruh dunia yang ada saat itu, ya sekitar Timur Tengah, tetapi juga dia menjamin keluarganya. Di tengah-tengah orang Mesir kehilangan properti, justru orang Israel mendapat properti. Di tengah-tengah orang Mesir menjual dirinya, maka Yusuf memberikan yaitu semua favor buat keluarganya. Putra-putri saya sendiri, saya sangat merasakan manfaatnya. Dan saya juga berterima kasih sekali atas dukungan, atas bantuannya di masa pandemi corona ini. Jadi sangat membantu sekali lagi saya terima kasih. Bantuan yang kami berikan berupa paket sembako senilai Rp150.000 per orang dan untuk anak-anak Rp75.000 per anak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dapat memberikan bantuan dalam bentuk dana ataupun sembako. Jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi gembala komsel masing-masing. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin.
Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you. Haleluya, haleluya, shalom, shalom saudara, warga kerajaan yang ada di rumah. Saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, amin. Kita akan sama-sama beribadah, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa setelah firman Tuhan kita akan mengambil bagian untuk perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti dan anggur dari rumah secara mandiri. Dan ajak semua keluarga besar saudara untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita akan pujian Tuhanku besar, Allahku ajaib. Yes. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan.
mau selalu bersyukur Sebab cintamu pada sebab kami. cintamu padaku Haleluya Yesus. takkan pernah berubah. Kami percaya Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh yes. Sorak-sorai kemenangan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan. muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes, Lord. Param pam 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 pam. Come on. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, yes. Bertepuk tangan, Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kami, satu-satunya penebus yang kalahkan maut, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, Di dalam kita, yeah, yeah. masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan, yes. Woo. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib. Tuhan yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Come on. Para pa 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 pa, 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 para pa 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 pa. Yeah. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Wow. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. haleluya. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan.
Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Di setiap keadaan kami, di setiap apa yang kami alami Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama angkat pujian ini katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Mau memujimu, ku selalu ku mau menyembahmu Tuhan. mau menyembahmu, Haleluya. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, Ku selalu Yes. pujimu, terima kasih Tuhan. ku mau menyembahmu, Kami selalu sembah Engkau. ku selalu Kami berikan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, semua keagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Semua pujian kami, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan bagi Engkau, semua keagungan bagi Engkau Allah yang hidup. Oh Jesus, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, yes Lord, haleluya. Wow, wow. Engkau baik, Engkau baik. Karena salibmu kami hidup Tuhan. Karena salibmu kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan, Jesus. Oh haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan dengan iman saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
padamu Yesus, Yesus kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Yes, Lord. Glory bagimu, glory bagimu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau berikan kami hidup Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, itu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal
ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan, salam damai sejahtera. Memang bukan hal yang mudah untuk kita tetap bersyukur di tengah situasi dan masa yang sukar seperti saat ini. Tetapi Tuhan mengajarkan satu hal bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan percayalah bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jangan habiskan semua berkat yang Tuhan percayakan pada Anda begitu saja. Sisihkan sebagian untuk Anda jadikan benih dan menaburlah. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara bergabung dalam ibadah online service ini, percaya bahwa ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Oleh sebab itu, saat ini kami juga memberi kesempatan setiap warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang Anda bisa lakukan dengan scan QR Code untuk electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami hikmat untuk kami mengelola berkat yang Kau percayakan kepada kami. Kami percaya dengan penuh iman bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Kami percaya bahwa rotinya disediakan dan air minumnya terjamin bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kami siap menabur dengan pengucapan syukur dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu, untuk penyertaan dan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Tiba waktunya bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya hikmat dan marifat yang berasal daripada-Mu akan memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin lama boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Shalom warga kerajaan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan kita setia. Sekalipun bumi berguncang, bahkan sekalipun gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun keadaan kita saat ini, mari saya mengajak untuk kita semua senantiasa mengucap syukur,
selalu memperkatakan perkataan yang positif, membangun dan penuh kasih. Sebab ucapan kita, perkataan kita adalah doa. Nah saudara terkasih, jangan lagi katakan dasar anak bodoh ketika anak kita pulang dari sekolah kemudian berkata, "Pa, Ma, nilaiku jelek." Katakan kepada anak kita, "Yuk belajar lagi, kamu pasti bisa." Jangan lagi katakan mati aku. Jangan lagi katakan bangkrut aku ketika kita mengalami kesulitan. Tapi katakan bersama Yesus kita pasti cakap menanggung segala perkara. Yang setuju katakan amin. Saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan terjadilah padamu menurut imanmu. Perkataan kita adalah ungkapan iman kita. Nah saudara terkasih, bagi yang senang judul firman Tuhan yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah berjudul perkataan positif atau positive word. Nah saudara, kita akan belajar 3 hal mengapa perkataan kita harus selalu positif. Mari kita buka bersama Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah saudara terkasih, hal yang pertama mengapa perkataan kita harus selalu positif adalah karena perkataan kita memiliki kuasa. Katakan bersama saya, kuasa. Nah perkataan kita memiliki kuasa artinya akan selalu ada dampak, akan selalu ada akibat atas setiap perkataan kita yang kita ucapkan. Akan selalu ada dampak atas setiap tulisan yang kita posting di medsos. Dampak buat siapa? Tentu saja dampak bagi kita dan juga yang mengucapkan maupun dampak bagi orang lain yang mendengarkan atau membaca postingan kita. Ya saudara terkasih, kita sudah sering mendengar istilah mulutmu harimaumu. Hari ini istilah itu saya ganti menjadi mulutmu adalah berkatmu. Mulut kita adalah berkat kita. Mulut kita adalah berkat kita. Mulutku adalah berkatku. Yakobus 3 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus mengibaratkan lidah kita seperti kemudi kapal. Sekalipun kecil, namun dapat mengarahkan kapal yang besar sesuai dengan kehendak jurumudi. Yakobus juga mengibaratkan bahwa lidah kita itu seperti api yang sekalipun kecil, meskipun kecil, dapat membakar hutan yang besar. Nah saudara terkasih, suatu saat ketika Tuhan Yesus berjalan di kota Yeriko, tiba-tiba terdengar teriakan, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Yesus anak Daud, kasihanilah saya." Dan ternyata teriakan itu mampu menghentikan langkah Yesus. Akibat lidah yang kecil. Oleh karena teriakan seorang pengemis buta yang bernama Bartimius, Tuhan Yesus berhenti berjalan. Dampak yang diterima oleh Bartimius luar biasa. Dia mendapat kesembuhan dari sakit butanya. Buta melihat. Oleh karena dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah saudara terkasih, tentang kuasa perkataan kita juga bisa belajar dari Daud yang berhasil membunuh Goliat. Daud adalah seorang gembala kambing domba. Waktu kecil, ketika saya di Jawa, istilahnya adalah tukang angon wedus. Tetapi kita bisa melihat bahwa Daud ini perkataannya selalu positif. Tidak ada perkataan yang bernada ketakutan.
tidak ada kegentaran ketika melihat Goliat yang tinggi besar dan pandai berperang. Sangat berbeda sekali dengan sikap orang Israel yang lainnya. Bahkan termasuk Saul. Mereka sangat ketakutan dan cemas. Perkataan Daud yang positif dan optimis akhirnya terdengar oleh Saul, raja Israel. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 37. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Tentu saja perkataan yang diucapkan oleh Daud adalah perkataan yang positif. Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia, orang Filistin itu, sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang yang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah saudara terkasih, perkataan Daud yang selalu positif ini berdampak positif dalam kehidupan Daud, yaitu membuat Saul, raja Israel, tertarik kepadanya. Perkataan yang positif selalu menarik perhatian. Tidak ada orang yang tertarik dengan orang yang perkataannya selalu mengeluh. Nah saudara terkasih, kita bisa belajar ketika Saul bertemu dengan Daud. Awalnya Saul tidak percaya kepada Daud. Bahkan Saul cenderung meremehkan Daud. Namun Daud tidak marah. Daud tidak tersinggung. Perkataannya tetap positif. Nah saudara terkasih, tentu saja hal ini membuat Saul semakin tertarik kepada Daud. Apalagi dengan meyakinkan Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Hati Saul semakin mantap untuk melepaskan dan mengizinkan Daud melawan Goliat. Dan kita semua tahu, akhirnya Daud berhasil mengalahkan dan membunuh Goliat. 1 Samuel 17 ayat 48 dan 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Nah, saudara terkasih, hal yang positif yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud menjadi pemenang karena perkataannya selalu positif. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita buka bersama Galatia 6 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi hal yang kedua, mengapa kita harus selalu berkata positif? Sebab perkataan kita adalah benih. Benih apa yang kita tabur, benih apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, itulah yang akan kita panen. Apabila kita menginginkan menuai padi,
ya kita harus menanam padi. Apabila kita menginginkan panen cabai, ya tentu saja kita harus menanam cabai. Kita tidak mungkin menanam cabai, tetapi kita mengharapkan panen padi. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita menginginkan anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita hidup penuh kasih, hidup penuh semangat, tidak menyerah dengan keadaan, maka perkataan yang kita sampaikan haruslah perkataan yang senantiasa penuh kasih, perkataan yang selalu positif, memotivasi untuk tidak menyerah, bukan perkataan yang penuh dengan keluhan dan hambar. Sebab apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Nah, saudara terkasih, belajar dari 12 pengintai. Mengapa dari 12 pengintai hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sedangkan 10 orang pengintai lainnya meninggal di padang gurun. Sebab mereka menuai perkataan yang mereka tabur. Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus 1 orang dari setiap suku, yaitu pemimpinnya. Nah saudara, karena di Israel ada 12 suku, maka yang diutus oleh Musa untuk mengintai adalah 12 orang. Nah saudara, sesampai di tanah Kanaan, saya yakin para pengintai itu semua takjub. Wow, suatu negeri yang sangat subur, suatu negeri yang sangat indah. Nah saudara, gambaran tentang kesuburan tanah Kanaan dan hasil pertanian yang luar biasa bisa kita baca di dalam Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan tandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Saudara, 1 tandan buah anggur harus sampai digandar 2 orang. Ini menggambarkan tentang bagaimana hasil pertanian yang luar biasa. Mengapa harus sampai dibawa oleh 2 orang? Ya karena kalau dibawa oleh 1 orang, itu mereka enggak kuat. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah saudara terkasih, setelah mereka melakukan pengintaian selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu mereka mengamati segala sesuatu untuk dilaporkan kepada Musa, Harun dan semua orang Israel. Kemudian mereka kembali untuk memberikan laporan. Bilangan 13 ayat 25 dan selanjutnya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Nah saudara, tentu kita ingat, hasil yang dibawa mereka adalah setandan buah anggur yang digandar oleh 2 orang. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah saudara, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya.
Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Dua hal yang berbeda, saudara. Yosua dan Kaleb dan 10 orang pengintai lainnya. Dan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikianlah juga mereka terhadap kami. Saudara terkasih, 10 pengintai menyampaikan kabar busuk. Informasi yang membuat orang Israel kehilangan harapan. Dari apa yang dikatakan oleh 10 pengintai, kita bisa menarik kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang pesimis. Orang pesimis adalah orang yang fokus kepada masalah atau ancaman ketika ada kesempatan atau peluang. Lawan dari pesimis adalah optimis. Orang optimis adalah orang yang fokus pada kesempatan, pada peluang ketika ada masalah atau ancaman. Nah, saudara terkasih, dan akibatnya saudara, bilangan 14 ayat 1 dan selanjutnya. Lalu segenap umat Israel itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Akibat kabar buruk, kabar busuk yang dibawa oleh 10 pengintai itu membuat seluruh bangsa Israel menangis. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Nah, saudara, orang Israel kehilangan pengharapan, saudara. Mereka menjadi lebih fokus kepada masalah yang mereka hadapi. Kalau mereka masuk ke tanah Kanaan, yaitu menghadapi orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, daripada kepada janji Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah lebih besar dan lebih berkuasa dari orang-orang raksasa yang mereka hadapi. Mereka lupa dengan mujizat-mujizat yang pernah Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka. Saudara, catat dan ingat baik-baik bahwa kehidupan tanpa pengharapan adalah satu tragedi yang sangat menyedihkan dalam kehidupan ini. Saya ulangi, saudara, kehidupan tanpa pengharapan adalah salah satu tragedi yang sangat menyedihkan dalam kehidupan ini. Saudara, ayat ketiga saudara dikatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Balik kucing, saudara. Karena mereka fokus pada masalah yang akan mereka hadapi. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Nah, saudara, sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, ia menggoyakkan bagiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara terkasih, belajar dari Yosua dan Kaleb. Mereka tetap berkata positif. Bahkan ketika kebanyakan orang Israel berkata negatif. Yosua dan Kaleb tampil beda. Sebab Yosua dan Kaleb fokus kepada Tuhan dan janjinya. Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Yosua dan Kaleb percaya penuh bahwa hidup mereka ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh masalah yang sedang atau akan mereka hadapi. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan
segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Nah, saudara terkasih, hati-hati dengan ucapan kita. Sebab ucapan kita adalah benih. Kita pasti akan menuai benih yang kita tabur. Hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Sebab hanya Yosua dan Kaleb yang menabur kata-kata positif. Nah, saudara, kata-kata positif adalah gambaran dari iman Yosua dan Kaleb. Memang tidak mudah untuk mengucap syukur, untuk berkata-kata positif saat kita sedang ada di dalam padang gurun yang penuh tekanan. Saat kita berada di lembah yang curam dan penuh kesulitan. Memang tidak mudah mengucap syukur di tengah pandemi yang sedang terjadi. Namun demikian kita harus berusaha senantiasa tetap mengucap syukur. Sebab mengucap syukur adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Lebih memilih percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya daripada mengikuti kehendak daging kita untuk mengeluh dan mengeluh. Komplain ke sana ke sini, bahkan komplain kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, saudara terkasih, Tuhan menciptakan kita tidak dengan tujuan untuk hidup kita nyaman, mudah dan enak. Tetapi untuk menggenapi rencananya melalui kehidupan kita. Yaitu supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Permasalahan Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Bukan dengan maksud supaya kita jatuh dan tergeletak. Tetapi supaya kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Supaya kita bisa menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi di atas badai. No testimony without test. Tidak ada kesaksian tanpa ujian. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hal yang ketiga, mengapa perkataan kita harus selalu positif? Sebab perkataan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak untuk kita semua dalam segala situasi dan kondisi selalu mengucap syukur dan terus berkata-kata positif. Sebab mengucap syukur adalah pintu mujizat. Terus hidup melekat kepada Tuhan sebab Dialah sumber kekuatan kita. Jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Sebab Tuhan kita setia dan pertolongannya tidak pernah terlambat. 3 hal mengapa perkataan kita harus selalu positif. Pertama, sebab perkataan kita memiliki kuasa. Kedua, sebab perkataan kita adalah benih. Dan yang ketiga, sebab perkataan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak untuk kita semua dalam segala situasi selalu mengucap syukur dan terus berkata positif. Sebab mengucap syukur adalah pintu mujizat. Terus hidup melekat kepada Tuhan sebab Dialah sumber kekuatan kita. Jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Sebab Tuhan kita setia dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Jadi 3 hal mengapa perkataan kita harus selalu positif. Pertama, karena perkataan kita memiliki kuasa. Kedua, karena perkataan kita adalah benih. Dan yang ketiga, karena perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita persiapkan roti dan anggur atau juga bisa
pakai sirup untuk kita segera masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang begitu besar kepada kami. Untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami sadar dosa kami diampuni, dosa kami dihapuskan. Itu bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kesalehan kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena korban-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami dan setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan berisi anggur. Oleh karena bilur-bilur Kristus, sakit penyakit kita sudah sembuh. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat untuk kita. Yang tidak berpengharapan diberikan pengharapan yang baru. Oleh karena kasih karunia dan anugerahnya. Bukankah cawan berisi anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima. Kami percaya tubuh dan darah-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah kecewa. Sebab Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sungguh sangat tahu segala keperluan kami, Allah yang sungguh sangat tahu permasalahan kami. Dan ketika kami berserah kepada-Mu, kami percaya ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kekuatan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, kami akan berjalan semakin lama semakin kuat. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami akan menjadi lebih dari pemenang.
kami akan berjalan semakin lama semakin kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah live streaming hari Minggu ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu semua, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara ini. Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Kami ada hari ini karena anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Bangsa ini juga ada hari ini karena anugerah dan kasih setiamu Bapa. Kami membawa rencana untuk new daripada COVID-19 ini, new normal untuk COVID-19 ini Bapa, biarlah semua aturan-aturan, mekanisme yang dibuat Tuhan, semua datangnya daripada Engkau. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran yang membuat aturan ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami memberkati mereka, biarlah semua yang mereka buat Tuhan sesuai dengan rencanamu dan semua orang di seluruh Indonesia ini boleh mengikutinya Bapa, di dalam nama Yesus. Juga kami memberkati Tuhan, biarlah seluruh gugus daripada COVID-19 ini dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Mereka boleh bekerja sama satu dengan yang lain. Kami memberkati mereka dengan kesehatan mereka Tuhan. Dengan seluruh keluarga mereka. Tembok pagar berapi Allah itu Tuhan ada pada seluruh keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati Bapa, seluruh dokter, seluruh perawat-perawat dan seluruh aparat yang yang terlibat di dalamnya Bapa. Kami memberkati mereka, biarlah kesehatan mereka Tuhan. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu atas mereka. Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa kepada mereka Bapa. Biarlah keluarga-keluarga mereka juga mendapat perlindungan yang sempurna Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga memberkati shalom buat Indonesia. Shalom buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah di dalam kondisi-kondisi yang saat ini Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara, bahkan menjaga seterusnya Tuhan, di dalam kondisi ini Bapa, di dalam nama Yesus. Biarlah semua daripada kehidupan orang-orang yang di Indonesia ini boleh menerima damai sejahtera-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap keluarga-keluarga juga boleh menerima damai sejahtera-Mu Bapa. Setiap instansi-instansi yang ada di seluruh Indonesia ini juga menerima damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami memberkati Tuhan seluruh bangsa ini Bapa, di dalam satu nama-Mu yang berkuasa itu Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari tanganmu dan terimalah berkat. Jangan takut dan khawatir tentang apapun juga. Sebab Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Sekalipun bumi bergoncang, bahkan sekalipun bukit-bukit beranjak, kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melebihi segala akal, yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, selalu melimpah dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan keluargamu dan anak-anakmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan melalui kehidupanmu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menerima berkat bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Kehadiran corona mengubah segalanya. Pandemi ini meniadakan banyak hal. Tidak ada lagi kerumunan dan keramaian. Tidak ada lagi ibadah bersama. Tidak ada lagi bekerja bersama. Tidak ada lagi belajar bersama. Tidak ada lagi berkumpul bersama. Corona seolah-olah memisahkan kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang tersisa hanya kita, pikiran kita, dan ruang tempat kita berada. Tapi coba pikirkan ini. Saat semua seperti tak bergerak, ini adalah waktu kita untuk melihat lebih dalam. Temukan potensi kita, kenali bakat kita, dan asah keahlian kita. Coba ubah pola pikir kita. Kita tidak sedang terjebak di rumah, namun kita sedang diberi waktu untuk mengatur hidup agar lebih terarah. Kita tidak sedang terjebak di dalam situasi yang tidak menentu, namun kita sedang diizinkan untuk membuka lebih banyak pintu. Ini saatnya kita berkreasi. Ini saatnya kita bertransformasi. Saatnya kita menjadi lebih berfungsi. Dan saat dunia kembali berjalan, kita akan penuh dengan kekuatan dan kita tidak akan pernah menjadi lamban. Kita bukan lagi yang dulu. Kita sudah menjadi baru. Kita sudah belajar dan tidak mudah dikejar. Dan pada akhirnya kita akan berkata terima kasih pada saat-saat seperti ini. Well, selamat datang di Corona Academy. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.